Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sahabat Lau TV dan sahabat cyber dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita ketemu dengan ibu-ibu ya, terutama ini yang luar biasa ini. Kita punya pembahasan tema adalah peran perempuan dalam peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya. Dimana telah hadir di studio rumah diskusi kita hari ini adalah Windri dari Dinas KB dan Dinas KB gitu pun ya. Selaku KB pemberdayaan perempuan gitu ya. Karena panjang banget ini. Saya nggak hafal dari dulu. Sebagai pemberdayaan perempuan ya di Dinas KB. Selamat siang Bun. Selamat siang Mas Gaya. Sehat Bun ya. Dan juga ada Bunda Friska Giati Murawati selaku wakil ketua dari ini apa namanya itu? Organisasi perempuan di Magetan gitu Bun ya. Wanita Peduli Anak Bangsa dan sebagai pimpinan lembaga kursus dan pelatihan kerja mahkota. Siap. Artinya dari penjelasan udah tahu banget peran beliau untuk peningkatan perempuan seperti apa. Selamat siang Bun, sehat Bun ya. Selamat siang. Dan teman kita yang ada di LSM Aliansi Tajam ada Mas Agus. Selamat siang. Agus Rianto. Siang. Siang. Tapi bukan perempuan loh ini. Ya untuk penyeimbang gitu ya bahwa aja. pemberdayaan perempuan juga bisa dilakukan oleh bapak-bapak gitu. Bun, saya ke jenengan dulu Bun Indri terkait peran perempuan dalam peningkatan ekonomi sosial dan budaya di Kabupaten Magetan. Jadi seperti apa dilihat dari kacamata Dinas KB ini Bun? Jadi kalau yang di dinas kami adalah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi kami yang pertama kita itu yang mendampingi kasus kekerasan perempuan dan anak. Yang pertama itu, yang selanjutnya adalah pemberdayaan perempuannya. Jadi kami juga memberdayakan perempuan. Yang pertama perempuan kepala keluarga, yang selanjutnya adalah korban kekerasan, terus wanita migran. Jadi selain wanita migran pun juga kita pemberdayaan untuk keluarganya. Jadi mungkin anaknya yang ditinggalkannya, suaminya juga akan, apabila kita ada program kegiatan pun juga akan kita berdayakan. Seperti itu yang ada di dinas kami, seperti itu. Artinya pendampingan seluruh permasalahan gitu Bun ya? Ya, jadi apabila terjadi permasalahan itu kan efeknya bermacam-macam ya. Jadi apa yang jadi perekonomiannya, pemberdayaannya dari lingkungan keluarganya juga akan kita lakukan pendampingan itu. Seperti itu. Bun, artinya maaf dari sebuah kasus gitu aja kita coba mungkin dari satu kasus mungkin ke keluarga dan sebagainya gitu. Artinya perempuan ini paling rentan gitu ya. Rentan untuk satu menjadi korban, yang kedua mungkin dari sisi pemberdayaan dia juga dari perekonomian juga berdampak dan sebagainya. Dari sisi keluarga juga dia berdampak gitu. Iya, jadi contohnya mungkin salah satunya adalah mungkin pernikahan anak ya. Jadi kalau pernikahan anak atau jadi intinya gini, kalau kita cari latar belakangnya itu mungkin salah satunya adalah dari keluarga dari buruh migran. Nah, terus akhirnya apabila berarti kan dia tidak ada pengawasan dari keluarga. Jadi pengawasan dari anak itu dari orang tuanya kan nggak ada. Banyak kan memang kan dititipkan kepada kakek neneknya. Jadi seperti itu. Jadi harapannya kan berdampak semuanya dari perekonomiannya juga seperti itu. Jadi kalau biasanya memang anak-anak seperti itu kalau ekonomi semuanya apa yang diminta kan dikasihkan. Akhirnya pengawasan dari keluarga juga kurang. Seperti itu. Artinya memang butuh banget yang namanya pendampingan terhadap perempuan gitu ya. Karena malah perempuan yang bekerja di luar negeri atau PMI gitu ya. Kalau di rumah juga bermasalah karena beliaunya tidak ada pendampingan terhadap anak istrinya, terhadap anaknya, itu juga berdampak kepada perempuan juga sebenarnya. Kalau laki-laki nggak terlalu berdampak gitu Bun ya. Memang makanya kita itu berusaha apabila kita turun ke bawah itu paling tidak perempuan harus berdaya. Walaupun itu dia paling tidak mempunyai skill lah. Jadi apabila perekonomian keluarga suaminya itu terganggu, intinya itu kan wanita itu bisa berdaya. Paling kalau bahasa Jawanya itu paling tidak bisa membantu
biar apa pawone ngepul gitu ya. Bahasa Jawanya kan biasa seperti itu. Apabila nanti apalagi di zaman Covid kemarin kan banyak yang kena PHK. Iya. Nah, itu orang apa? Laki-laki banyak laki-lakinya yang banyak ada. PHK. Nah, makanya paling tidak kalau perempuannya itu berdaya, itu dia bisa membantu perekonomian. Yang pertama ya itu tadi bisa membantu perekonomian keluarganya. Bisa nanti harapannya juga bisa anaknya bisa sekolah terus karena juga berdaya. Artinya memang perannya apa ya, tidak mudah gitu ya peran perempuan itu gitu. Yang satu dia tanggung jawab keluarga gitu ya. Bagaimana anaknya nanti pendidikan seperti apa gitu ya. Kemudian kebutuhan sehari-hari ya, ini anak ini juga ini tanggung jawab ibu gitu ya. Belum lagi perekonomian. Perekonomian kalau bapaknya di PHK kayak tadi, ternyata perempuan juga kena imbasnya gitu ya, untuk bagaimana bisa berdaya ikut membantu suami untuk mendapatkan penghasilan gitu ya, agar dapurnya tetap ngepul gitu ya. Bun, saya ke ini dong, Bun, ke Wakil Ketua Puspa, Bu Friska. Bun, untuk peran perempuan ini ternyata tidak semudah yang ada di pikiran kita gitu nah. Ini cukup kompleks dan juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan sebuah keluarga. Nah, ini kalau dari teman-teman yang ada di Puspa ini, Puspa Larasati, apa yang dilakukan untuk ya mungkin bisa meningkatkan edukasi ataupun apa skill terhadap perempuan selaku mungkin ibu rumah tangga dan juga selaku bisa jadi tulang punggung keluarga gitu. Ya, siap. Karena kami itu sudah terinspirasi dengan perjuangan ibu kita Raden Ajeng Kartini, kemudian Cut Nadine, bagaimana wanita yang hebat dan kuat ini, sehingga kita ini punya memang angan-angan atau cita-cita. Ya, alhamdulillah kita bisa ikut berpartisipasi di Kabupaten Magetan khususnya dengan P2A ya Bu. Nah, di situ perannya luar biasa. Ya, jadi kita juga memberi contoh aktivitas permainan kerja yang sederhana tetapi menghasilkan. Jadi kita ini bekerja sama ini sudah punya rencana-rencana atau tujuan. Yang pertama adalah bagaimana wanita ini menjadi wanita yang hebat. Ya, seperti contohnya aja ada tentang di firman Allah itu masih ada bahwa wanita ini adalah sebagai penolong. Jadi bukan perongrong ya Pak. Jadi penolong pria. Dan kalau kita ini dengan nenek kita sudah diberitahu bahwa rumah tangga itu harus ada 2 pilar. Kalau pilar yang satu mungkin mau roboh atau bisa diperbagi dan yang satu masih kuat. Disitulah peran wanita kita harus berperan lebih baik lagi karena wanita itu di rumah itu pekerjaannya tidak sedikit ya. Jadi dari kecil ya sampai semuanya itu terbeban di wanita. Memang pria sudah ditakdirkan untuk bekerja untuk mencukupi, tapi hal-hal ini tidak membuat wanita ini lemah. Jangan sampai ya kita membiasakan juga anak-anak kita memberi teladan anak kita yang baik sehingga wanita-wanita ini sama. Jadi sama dengan perannya dengan pria. Misalnya mempunyai mimpi. Ya, terus kemudian mau belajar, beraktivitas, ya. Jadi ini disinilah yang saya menginginkan wanita tidak lemah. Karena pernah di lembaga kami ada datang seorang wanita yang suaminya di PHK. Ya, ini contoh ya yang kami kerjakan. Kemudian dia menangis, tahu-tahu dia sujud, kami tidak kenal. Dia punya anak yang butuh untuk belajar. Suaminya setelah di PHK kena tekanan jiwa, masuk di rumah sakit jiwa Solo. Dengan kita sebagai wanita yang penuh kasih sayang seperti Raden Ajeng Kartini, Cut Nadine yang kuat, kita memberi pelatihan pada dia, memberi pembekalan, alhamdulillah bangkitlah. Dan sekarang saya melihat bagaimana wanita-wanita khususnya itu bangkit. Ada yang di Amerika, sekarang hasilnya ada yang di Singapura, ada Malaysia. Saya bangga bahwa di Kabupaten Magetan ini
juga ada wanita-wanita yang kuat. Dan sekarang juga saya melihat yang di Magetan bagaimana yang hasil dari alumni kami itu membuat usaha yang luar biasa dan ekonominya bagus. Nah, disitulah peran kami sangat saya senang bergabung dengan dinas, dengan Ibu Indri sebagai wakil Puspa. Kami akan melanjutkan ya seperti yang saya disampaikan Bu Indri, wanita butuh skill, tidak hanya di rumah ya. Seperti saya dulu nih, saya cerita kembali ya, saya ulas supaya juga menjadi acuan, menjadi contoh ya. Saya dulu mempunyai suami di Telkom. Kemudian apa yang terjadi? Sudah punya cita-cita, saya punya istri tidak boleh bekerja. Saya istilahnya jadi ibu rumah tangga gitu ya? Ya, didudukkan di atas lemari istilahnya gitu. Nah kan kita seperti burung sangkar, nggak bisa berbuat apa-apa. Saya juga ikutin. Setelah beliaunya dengan beasiswa yang diadakan di kantor di Bandung, beliau adalah kuliah di Munchen, di Siemens. Karena suami ini kan takut ya, mungkin istrinya cantik, kok di rumah saja nek keluar kan eman-eman gitu ya, mungkin ya. Tapi disitulah suami mengatakan, apa yang kamu mau? Alhamdulillah saya punya rencana juga waktu itu saya pertama kali saya ingin sekolah kecantikan. Saya di Arianti di Bandung, akhirnya saya berhasil. Sampailah selesai saya ikut di Jerman beberapa kali, sampai saya juga di terakhir ini di Paris ya. Saya bukan bangga diri saya, tapi saya bangga bahwa Allah memberi saya yang terbaik. Dan harus selalu tunduk pada istri sebagai imam ya. Bagaimanapun. Jadi saya juga melatih bukan hanya wanita tetapi juga pria. Saya juga melatih, memberi perhatian, memberi pembekalan di rumah rutan tahanan. Dan alhamdulillah yang notabene yang keluar dari situ biasanya kan tidak diterima. Mondok pun apalagi ya Pak, enggak diterima. Saya memberi pembekalan karena dia seorang pengamen. Kemudian alhamdulillah sekarang berhasil, anaknya sudah kuliah. Itu yang saya rindukan. Artinya jenengan beruntung gitu ya, punya suami yang bisa memenuhi semuanya gitu ya. Bisa mendukung dari sisi ekonomi, dari cita-cita mendukung banget. Betul. Gitu ya. Jadi saya tidak tinggal diam. Jadi saya pengen juga nanti wanita-wanita khususnya saya sudah kembali di Magetan ini menjadi wanita-wanita yang hebat. Ya, kan? Itu salah satu bisa menginspirasi Anda mengapa sampai berkegiatan sosial seperti itu gitu. Saya pengen ke ini dong, satu-satunya pria yang mungkin yang menjadi narasumber kita itu. sebagai seorang bapak rumah tangga tuh ya Mas. Ini peran perempuan dalam peningkatan ekonomi sosial dan budaya. Ini menurut jenengan seperti apa gitu? Ini sebagai suami berarti. Iya. Bukan Pandangan sebagai sebagai lembaga juga. Lembaga seperti apa melihat itu gitu? Kalau kita melihat perempuan itu memang perjuangannya luar biasa ya. Mulai pagi, kita belum bangun, dia sudah apapun untuk keluarganya. Bagaimana keluarganya bisa hidup, bagaimana anak-anaknya bisa kenyang. Walaupun kadang suaminya itu mohon maaf, tanda kutip kurang ajar gitu aja loh. Tapi seorang perempuan itu tidak bakal berbicara ke siapapun tentang keluarganya. Apalagi ngomong berhasil gak bakalan ngomong tonggoni. Dia pasti bergerak sendiri bagaimana anak-anak suaminya bisa makan bersama. Ini yang saya salut untuk perempuan. Jadi ya mohon maaf bagi laki-laki yang mungkin tidak memahami apa peran istrinya, ya segera pahami. Mungkin kita sehari nggak bisa sebagai seorang perempuan, sehari saja nggak bisa. Mulai pagi nyuci, masak, nyetrika, belum ngantar anak. Kalau laki-laki bangun pagi udah dari kopi cemilan, penting alasan boleh duit. Tapi perempuan sebenarnya makhluk yang harus kita lindungi, perempuan ini. Kadang luar biasa. Kadang pemilik cari duit, belum tentu juga cari uang gitu ya. Tapi ada juga perempuan yang kasihan suaminya, dia bekerja. Kadang juga suaminya udah ya marah, kadang nyapa we kerja, tapi dia nggak nyukupi. Padahal niat perempuan, niat seorang istri itu membantu ekonomi keluarga. Ya bagi saya ini bukan lagi kerja itu untuk suaminya saja, tapi perempuan harus berdaya tadi. Berdaya bagaimana bisa mencukupi semua keluarganya, tidak hanya keluarganya,
yang mungkin lingkungannya bisa seperti Bu Rizka ini. Rizka, ya. Dia berapa ribu orang yang dia ajari, Diajarin, mulai dari salon potong rambut, dadek bengek, saya tahu. Iya. Perjalanan saya tahu bagaimana seluk-beluknya dengan bapaknya. Ya itulah peran perempuan. Tapi ya itu tadi kita harus kembalikan lagi, perempuan itu harus berdaya. Mohon maaf, biar tidak diberdaya. Dia berdaya. Perempuan harus berdaya agar tidak diberdaya. Namun saya kembali ke Bu Indri, namun. Nah ini tadi agar perempuan itu berdaya, tidak diberdaya itu langkah dari dinas KB sendiri seperti apa sih Bu? Jadi paling tidak harus mempunyai skill, Ya. terus peningkatan sumber daya manusia. Jadi kami juga ada program kegiatan untuk peningkatan sumber daya manusia untuk para wanita. Ya. Jadi walaupun harapan kami, jadi yang yang duduk di parlemen pun juga kalau menurut undang-undang 30%. Iya, 30%. Cuman ya kita bertahap memang, kalau yang politik memang nggak bisa diprediksi ya. Terus yang pertama paling tidak skill sumber daya manusianya dari para perempuan itu mengetahui, kami pun juga sering melakukan sosialisasi ya Bu Rizka. Jadi kita turun ke bawah itu kita melakukan sosialisasi peningkatan sumber daya manusia perempuan dari mulai bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jadi kita pun juga mulai 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini kita berusaha untuk biar perempuan itu bisa speak up gitu ya. Pertama kita melalui sudah ada musrenbang perempuan. Setiap tahunnya juga kita ada musrenbang perempuan dan anak. Kalian lihat di situ ada wadahnya juga. Apa yang diinginkan perempuan itu bisa kita tampung, habis itu kita sampaikan di musrenbang kabupaten. Setiap tahunnya juga seperti itu, walaupun masih karena modelnya sekarang kan tematik ya, jadi mulai semua dinas itu bersinergi. Jadi biasanya kita dinas sosial kita sama Dingas, jadi modelnya itu tematik dengan ada wadahnya biar perempuan itu yang pertama bisa ngomong apa yang diinginkan. Karena paling tidak perempuan itu sebenarnya ya itu tadi yang disampaikan Mas Agus kan tidak ngomong ya, untuk ngomong tuh mungkin nggak berani atau gimana atau malu dan sebagainya, padahal dengan adanya Ini butuh, penting banget gitu. Iya, jadi paling tidak wanita itu biar tahu gitu loh apa yang diinginkan, apa yang dia butuhkan gitu. Itu tuh biar paling tidak ada tahu lah kita, ternyata perempuan itu pengennya seperti ini, gitu, seperti Karena komunikasi kan penting banget. Iya. Maunya yang Jenang bilang tadi bahwa dinas juga untuk mengerjakan sesuatu terkait perempuan ini juga tematik gitu kan. Iya. Nah ini kalau perempuan tidak speak up, tidak bicara, kita juga bingung nih mau program apa gitu ya. Dan juga tentunya dinas juga punya apa ya, bisa dibilang untuk menampung ya, menampung unek-unek tadi dong. Ini apa yang dilakukan oleh dinas? Apa sih yang diinginkan oleh perempuan di Magetan kayak gitu? Iya, makanya tadi yang saya sampaikan, jadi kita tuh biasanya ya itu punya wadahnya, salah satunya adalah Puspa Larasati itu. Jadi kita ada Puspa Larasati, komunitasnya, jadi forum komunitas untuk perempuan, organisasi wanita, harapannya bisa menampung. Terus habis itu setiap kita kegiatan tuh harapannya kan kita bekerja sama dengan, biasanya kalau di PKK kan ada Polda satu di situ lah, kita juga sudah bersinergi dengan harapannya kan yang paling dekat kan ibu-ibu ya, ibu-ibu. Makanya ketika kita kemarin itu ada peringatan Hari Ibu, kita berusaha untuk menghadirkan semua organisasi wanita yang ada di Kabupaten Magetan. Yang pertama kita peningkatan sumber daya manusianya. Jadi kemarin sudah ada sosialisasi, jadi wanita itu harus di semua bidang, politik, ekonomi, sosial dan budaya, seperti itu, di parlemen, di organisasi paling tidak wanita ada porsinya tersendiri, walaupun sebenarnya sudah banyak, cuman kan image masyarakat kadang-kadang perempuan itu masih dipandang mana sosial ya.
Masih seputar masak, Ya mas. macet. Anak-anak itu lah gitu. Makanya kita berusaha untuk apa namanya? Membuang stigma. Lah Ya, itu. mungkin sumber daya kemampuan sumber daya manusianya ada peningkatan gitu ya. Ya. Nah, Bun, saya kembali ke Bu Priska dong. Bun, sejauh ini lebih banyak dari teman-teman yang ada di komunitas Puspa Larasati dalam memberikan pelatihan gitu ya. Mungkin peningkatan sumber daya manusianya gitu ya. Ini yang paling disukai dari pelatihan itu apa sih, Bun, yang disukai oleh mungkin perempuan di Magetan itu? Kalau perempuan di Magetan otomatis ya untuk kewirausahaannya. Wirausaha. Karena tidak tinggal di rumah tuh hanya tidak istilahnya zaman dulu itu petan tumo ya. Petan tumo. Tapi harus punya daya itu tadi yang sudah disampaikan. Jadi kita juga harus punya skill. Misalnya bagaimana membantu mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran itu dengan memberi skill, misalnya aja di dalam keterampilan atau di dalam produk yang bisa dijual ya. Jadi kalau keterampilan seperti tata rias pengantin, tata kecantikan rambut ya. Terus kemudian spa, terapis itu bisa dilanjutkan karena itu bagaimanapun banyak membutuhkan dan tidak habis masanya ya. Pelatihan buat mandi-mandi ya Bu ya. Ya, pelatihan misalnya membuat pelatihan ini yang produk ya. Seperti membuat kue ya, tadi itu kue waktu di panean ya Bunda, itu bisa berkembang ya alhamdulillah. Kemudian membuat manik-manik untuk bros itu loh Bunda, untuk jilbabnya, baik juga kain jilbabnya. Kebetulan juga kami pernah juga memberi pelatihan di Inhati, tetapi guru-gurunya itu menjahit, membatik, make up, juga membuat karneren. Karneren itu adalah menghias kue. Alhamdulillah setelah kami beberapa lama kami kembali ya untuk menanyakan bagaimana perkembangannya sudah mendapatkan skill tadi. Jadi kita memberi pelatihan ini tidak hanya setelah memberi selesai sudah, tidak, harus ada berkesinambungan, berkelanjutan. Kita harus mendampingi, mengingatkan ya. Alhamdulillah beberapa desa-desa Pak itu waktu ada pas mau hari raya kita diundang di suatu masjid yang luar biasa ya. Itu beliau-beliau ibu-ibu tuh menangis Bapak. Alhamdulillah Bu Rizka kami merias anak jadi menghasilkan tanpa keluar dari rumah ya kan. Jadi kita harus belajar memberi pelajaran, memberi pelatihan, mendampingi itu tetap karena apa, kalau mereka ada kesulitan kita tahu Pak. Nah, contohnya di Wadah Puspa yang sudah mengadakan beberapa kali ini juga kita tetap mengingatkan supaya tidak habis selesai tidak, apalagi kalau diberi stimulan. Nah, diberi stimulan jangan pindah ke pasar sayur gitu maksudnya kan. Jadi kita terlalu mendampingi, memberi pelatihan, mengingatkan dan tidak sekali-kali kita diam-diam langsung datang. Gimana? Alhamdulillah waktu itu lagi terima pesanan kue. Kan kita senang ya Pak ya. Setidaknya kita ini berada di Kabupaten Magetan karena apa Pak? Di Kabupaten Magetan ini memang masih banyak yang harus kita benahi ya Pak. Apalagi sekarang ini nanti 2025 kita menyambut 2045 ya. Untuk emas itu bagaimana kita ada sekarang sebagai ada wanita yang pertama di Kabupaten Magetan menjadi bupati, kita bisa kerjasama dengan semua instansi yang membutuhkan sehingga di wadah-wadah yang sudah dibentuk pemerintah, organisasi masyarakat yang sudah diakui baik di Bages Pangpol ya Pak, kemudian pemerintah bisa berjalan seiring. Jadi kita juga mengajarkan bahwa baik anak perempuan maupun laki-laki itu mempunyai hak yang sama untuk bermimpi, belajar dan berprestasi. Itu yang saya harapkan. Semoga ini juga dengan adanya ini di broadcast di sini ya Pak ya. Bisa disampaikan di mana-mana, di-share di mana-mana mungkin ya. Jadi semua wanita harus kuat. Harus hebat, baik di dalam politik
apalagi budaya, membawa budaya kita harus dipertahankan, diperjuangkan. Ya. Jangan sampai budaya kita hilang. Ya, kita boleh belajar apapun, tapi dengan catatan pertama ya Pak, budaya kita ini harus, saya bilang harus. Dan wanita tidak hanya tidak paham politik, tapi harus tahu politik, tapi tidak mempolitiki. Ya toh, misalnya sama suami mungkin yang mempolitikan bisa toh Pak. Nah, tapi kan ini saya bela Pak ini. Tadi berdaya tapi tidak diberdaya. Jangan politik apalagi politik gitu. dibalik lagi, akhirnya pria juga diberdayakan nanti. Begitu ya. Jadi kita memberi contoh anak-anak kita. Jangan sampai terjadi seperti yang disampaikan tadi ya, seperti diskriminasi, jadi kerjasama yang baik, sehingga Kabupaten Magetan, memang kebetulan saya lahir di Kabupaten Magetan Pak, perjuangan kakek saya, perjuangan bapak saya, perjuangan om saya ya, Pak Lek saya di Kodim juga, jadi bisa melanjutkan lewat saya, saya itu begitu, saya membawa nama baik satu Kabupaten Magetan dengan leluhur saya sebagai keturunan dari Surakarta ya Pak saya. Jadi saya harus juga budaya-budaya ini harus diperjuangkan dan dipertahankan. Sehingga Magetan ini kondusif, bisa kerjasama yang baik dan berkembang baik. Jadi wanita-wanitanya juga hebat, ya anak-anaknya juga luar biasa ya Pak. Karena budaya juga bagian dari ekspresi perempuan juga ya. Betul Pak, betul. Nah kalau Pak misalnya aja sekarang ada toh Pak, kayak rok belum selesai dijahit dipakai, kan memalukan Pak. Kalau apalagi kalau kurang bahan, kan jangan Pak, diumum. Karena eksesnya berbahaya. Nah itu seperti itu saya juga menginginkan jadi wanita yang hebat di Kabupaten Magetan menjadi pilot project seperti lembaga kami walaupun di Magetan kan biasanya dinyak ya Pak kan desa, tapi saya berjuang untuk membawa Magetan yang baik di Direktorat Jenderal Pendidikan maupun di Direktorat Jenderal Tenaga Kerja. Alhamdulillah saya dirangkul sama Bu Indri, dimasukkan ya ayo bekerja dengan saya luar biasa, saya senang bekerja dengan saya baik dan berhasil Pak di Kabupaten Magetan. Ya, artinya tidak hanya di bidang ekonomi ya, ternyata sosialnya juga harus sekali. Betul Pak, sosial. Saya ke Mas Agus dulu, Mas Agus. Ini kalau dari teman-teman LSM sendiri seperti apa? Mungkin ada pendampingan, pemberdayaan atau apa terkait permasalahan perempuan di bidang ekonomi dan budaya? Ini mungkin yang banyak saya bilang perempuan. Perempuan tuh kadang dia nggak mau ngomong apapun. Walaupun di rumah itu ada sesuatu yang membahayakan beliau. Ini karena tidak berdaya atau untuk menjaga martabat? Kurang keberanian untuk mengatakan bahwa saya ini sebenarnya tertindas. Gitu. Karena martabat yang dijaga. Iya, karena dia menjaga keluarga. Pada dasarnya dia menjaga keluarga, menjaga suami, dan mungkin menjaga martabat keluarganya. Akhirnya dia, mohon maaf, patut babak belur kalau suaminya tetap dilindungi suaminya. Makanya saya sebagai ketua lembaga ya, anggap aja kalau orang bilang LSM ya, saya harus menginginkan perempuan harus berani, bukan berani ke suami tidak, katakan sejujurnya, karena suami nanti kalau dibiarkan, ya tetap nggak akan berhenti. Jujurlah bahwa Anda itu tersiksa, katakanlah itu loh. Tetapi ada wadahnya untuk Anda itu bicara. Jangan bicara sembarangan orang, jangan curhat ke orang yang salah, karena setan-setan itu pasti datang. Apalagi curhat di bukan pasangannya, di lain lawan jenis, selesai nggak jadi bagus, malah semuanya hancur. Iya, artinya latar belakang dari mungkin permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Iya, ya itulah tadi aku bilang. Tapi kembali ke berdaya tadi, kalau perempuan itu berdaya dan punya skill, punya kemampuan dan menghasilkan cuan, mohon maaf para suami, dia berpikir 10 kali kalau mau ngapa-ngapain istrinya gitu. Jadi mohon kepada semua perempuan, terutama di Magetan, jangan pernah takut kalau Anda benar. Apalagi sama suami. Suami itu bukan untuk dimusuhi atau diajak kelahi, tapi untuk sharing dan koordinasi bagaimana keluarganya menjadi baik. Saya ini semakin asik sebenarnya. Semakin asik pembahasan karena bahwa perempuan ini di luar tugas yang banyak tadi pun. Ya kita harus berdaya, apalagi kita juga harus berbudaya gitu.
Namun ini untuk closing statement juga sekalian Bun, dari dinas nanti di tahun 2065 apa sih yang akan dilakukan untuk lebih memberdayakan perempuan ya, kemudian dia melibatkan bagaimana dia juga mau speak up untuk memperjuangkan mereka, memperjuangkan apa yang mereka butuhkan dan juga tetap menjaga budaya. Yang pertama kami juga tetap harapan kami yang pertama wanita itu bisa speak up. Yang apabila apa yang terjadi paling tidak bisa menjadi salah satu pencegahan kekerasan yang terjadi perempuan yang ada di Kabupaten Magetan. Berani ngomong, habis itu berdaya, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan berdaya di semua bidang. Paling tidak kalau saya rasa itu dengan seperti yang Mas Agus sampaikan tadi, apabila perempuan berdaya itu laki-lakinya juga harus berpikir dua kali ketika melakukan kekerasan. Jadi kalau untuk kegiatan kami tetap menggunakan program yang ada yang sudah kita laksanakan, tapi lebih akan kita ratakan semuanya lininya, baik itu perempuan, laki-laki merata ya, seperti yang disampaikan gender, kami juga terkait dengan gender, jadi merata di semua pembangunan di semuanya, baik itu perempuan, laki-laki, anak, disabilitas dan kaum marginal. Harapan kami semuanya pembangunan di Kabupaten Magetan itu adalah pembangunan yang merata di semua bidang, semua bidang. Mungkin dari saya cukup. Nah, saya ke Bu Friska dong, ini agar sama aja perempuan itu berdaya dengan budaya, mereka juga bisa tetap menjaga harmonisasi di keluarga mereka gitu, tapi tidak membatasi gitu ya, bahwa perempuan juga punya hak untuk mencapai cita-citanya, keinginan mereka dan mereka juga harus speak up, berbicara apa yang saya inginkan. Ya itu tadi, wanita kalau sudah mempunyai pengetahuan, ya, pendidikan yang cukup, jadi sudah setara. Ya, maksudnya setara itu bukan terus karena wanita nanti lebih ya, nah, penghasilannya lebih itu seenaknya sama suami, itu saya juga tidak setuju. Bagaimana kodrat kita sudah dikudratkan, kita adalah sebagai penolong. Ya, penolong itu bukan perorong ya Pak. Penolong itu kan mesti otomatis. Saya tanyakan, kuat yang ditolong atau yang menolong Pak? Kalau kita ini tahu bahwa kita ini adalah penolong dan kuat, kita sebagai istri, bagaimana suami itu diberi juga kenyamanan, walaupun mungkin suaminya ya tadi seperti yang disampaikan Pak, nakal gak bagaimana. Terus bagaimana sikap kita? Bukan langsung drastis. Nah itu juga tidak baik. Kita harus tidak menyalahkan diri sendiri, kemudian kita tidak menyalahkan satu sama lain, tetapi kita sebagai wanita introspeksi. Setelah introspeksi kita juga harus bijaksana bagaimana supaya rumah tangga ini bisa kokoh, harmonis ya, terus ekonominya stabil, anak-anaknya jadi baik. Memang tidak segampang Pak wanita itu ya, wanita tuh paling berat. Ya, laki-laki cari uang tadi seperti tadi udah pergi gitu. Tapi kita harus tahu perginya kemana. Jangan dibiarkan Pak. Nah, kalau kontrol pergi, ya. Nah, kalau dibiarkan hilang. Nah, hilangnya kemana? Mungkin kalau 1-2 hari ya, kalau berbulan-bulan. Terus gajinya, pendapatannya dibelokkan ke kanan ke kiri. Apalagi sekarang tuh ada banyak yang judi online ya. Iya, judul. Jangan sampai. Jadi kita ini tetap di dalam rumah tangga kita istilahnya membenahi rumah tangga kita sendiri dengan suami baik-baik, walaupun mungkin suami itu kalau salah tuh kan laki-laki kan nggak mau mengakui ya Pak kalau salah, benar nggak Pak? Terus ya marahnya dulu ditunjukkan supaya istrinya takut. Dari istrinya kalau takut jadi lagi. Berarti kalau suami salah, dia marah dulu ya? Ya pasti gitu dong biasanya. Tapi kita nggak begitu Pak. Jadi kita ajarin, kita kalau mengajari sama peserta didik saya juga gitu. Mana Bu begini lah, karena sebabnya apa? Kamu cari dirimu sendiri dulu. Ya. Memang kita itu kalau menerima suami atau istri biasanya kan senang dengan menerima kelebihannya, tapi kekurangannya kan jarang mau. Nah itu kita balik. Begitu pula di lembaga atau di kursus ataupun usaha, kita harus melihat, kita harus menerima kelebihan orang lain. Pasangan. Jadi kita bisa mengintrospeksi. Kalau kita sok-sokan aku lebih, nggak ono Pak, nggak ono seperti itu. Nah itu seperti itulah. Saya pengen wanita yang hebat di sini adalah wanita yang berani berprestasi,
berkata jujur pada suami dengan bijaksana dan rendah hati, dengan penuh kasih. Karena seperti ibu kita, bagaimana jerih payah ibu kita mendidik, berkorban ya, dengan kasih sayang walaupun anaknya nakal. Demikian pula kita, apalagi contohnya sebagai pemimpin-pemimpin. Jangan sampai kalau yang kurang benar terus bukan dibina tapi dibinasakan. Jangan seperti itu. Saya tidak setuju hal itu. Jadi kalau seandainya ada ya namanya Salah. ada orang tuh tidak ada yang nggak salah, tetapi kita terima, kita duduk manis dan kita selesaikan. Itu yang saya inginkan Pak di Kabupaten Magetan ini bisa guyub rukun. Mas Agus, ini sebagai closing statement juga nih Mas Agus. Ini dukungan dari teman-teman di LSM-nya. Ya, Bagaimana sih peran perempuan untuk peningkatan ekonomi dan budaya? Pesan saya buat perempuan-perempuan Magetan ya, satu mandiri, Ya. dua berdaya, harus kuat dan berani berkata jujur. Ya. Karena apa? Banyak yang saya tangani itu rata-rata nggak bisa jujur. Icik nutupi bojone padahal iku wamplengi Mas. Ya. Masih saja nutupi suami karena cinta. Takut perceraian. Tapi kalau bertahan terus, apa nggak ajur ya Pak? Ada tempat-tempat yang untuk melapor. Ada di PPA ya, ada di Polres. Kalau kita sebagai LSM ini hanya tempat apa ya? Curhat awal. Kita tidak bisa melayani mereka untuk kamu harus begini, enggak. Karena permasalahan itu terjadi dari Anda sendiri. Jadi kalau soal perempuan seyogjanya ke tempat ke PPA atau ke Polres kalau diajar suaminya. Tapi satu, berdayakan diri Anda. Usahakan diri Anda itu mandiri. Tidak tergantung pada suami. Walaupun suami mencukupi apapun. Tapi kalau Anda bisa berusaha sendiri, insya Allah keharmonisan rumah tangga itu akan terjadi. Ekonomi itu faktor yang paling fatal di dalam rumah tangga. Begitu Mas Kato. Siap. Jadi seperti logo Pak ya, apa ya? Iya, Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. ekonomi. Dan wanita yang hebat adalah wanita yang berani. Ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Saya nggak bisa menyimpulkan secara dalam, tapi Karena ini permasalahan kita semua. ini permasalahan kita semua ya. Permasalahan kita semua ini. Tetapi yang pasti kalau bisa saya simpulkan sedikit dari perbincangan kita adalah untuk mendukung peran perempuan dalam peningkatan ekonomi sosial dan budaya, ini memang membutuhkan dukungan dari kita semua. Perempuan juga harus berdaya, ya. Kemudian juga perempuan harus bisa berprestasi ya, dan yang pasti juga perempuan memang harus mandiri gitu Mas. Dan untuk bisa menciptakan itu memang butuh semua dukungan semua pihak gitu ya. Tapi yang pasti semoga dengan perempuan yang berdaya ini menghasilkan keluarga yang bahagia, yang akan menghasilkan generasi-generasi muda yang tentunya akan berprestasi dan yang pasti juga akan mengangkat bagaimana negara kita akan maju di dunia. Kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.